Salam pendidikan. Bertemu kembali dengan saya Lailatul Fathiyah. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai Indonesia Merdeka. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia tentu saja pasti sangat paham mengenai peristiwa Indonesia Merdeka. Nah, di sini kalian bisa melihat situ ada gambar Insinyur Soekarno ya sebagai presiden pertama kita dan juga ada Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia. Merdeka atau mati. Kalian bisa melihat di sini ada gambar dari tokoh proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Nah, ini adalah Tugu Proklamasi yang berada di Jalan Proklamasi nomor 10 di Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat. Ya, tepatnya di daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Oke, untuk peristiwa Indonesia Merdeka ada beberapa hal yang perlu kita tahu. Yang pertama yaitu dari Rengas Dengklok sampai Pegangsaan Timur, kemudian terbentuknya pemerintahan dan NKRI, dan yang ketiga proklamator dan peran para tokoh sekitar proklamasi. Nah, agar kalian lebih jelas lagi, mari kita simak penjelasannya. Oke, kalian bisa mengamati gambar dari layar kalian. Nah, di situ tertulis dari Rengas Dengklok sampai Pegangsaan Timur, di mana gambar yang pertama itu menunjukkan adanya bom atom ya yang dijatuhkan oleh Amerika atau pihak sekutu di Hiroshima ataupun di Nagasaki. Kemudian yang kedua ada foto dari Soekarno dan Muhammad Hatta. Nah, yang ketika itu sedang pergi ke Vietnam ya untuk bertemu dengan Jepang di sana. Kemudian selanjutnya kalian bisa melihat di situ ada peta dari Rengas Dengklok, kemudian ada penyusunan teks proklamasi, ya ada 3 tokoh yang menyusun teks proklamasi, ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Ahmad Subarjo. Nah, selanjutnya ada gambar dari Laksamana Maida, dan yang selanjutnya lagi di situ ada teks proklamasi yang diketik oleh Sayuti Meli. Nah, di situ peristiwa-peristiwa penting ya yang kita tahu dari Rengas Dengklok sampai Pegangsaan Timur. Oke, selanjutnya mengenai Jepang bertekuk lutut. Nah, Jepang bertekuk lutut ini pasti berkaitan sekali dengan Perang Dunia Kedua yang berada di kawasan Asia Pasifik atau bisa dikenal dengan Perang Asia Pasifik atau Perang Asia Timur Raya. Nah, di sini akhir dari Perang Dunia Kedua di kawasan Asia Pasifik itu dimulai dengan jatuhnya bom ya di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus tahun 1945. Nah, di sini banyak sekali korban jiwa, terutama penduduk sipil. Nah, mengapa sih sekutu atau Amerika ini memilih Hiroshima dan Nagasaki? Nah, ternyata dipilihnya kedua kota ini karena kedua kota ini merupakan kota industri terbesar Jepang. Jadi ketika kota industri ini dibom, otomatis lumpuhlah perekonomian di Jepang yang diharapkan oleh pihak sekutu nanti Jepang akan menyerah. Nah, betul saja ternyata Kaisar Jepang ya menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus tahun 1945 di kapal Missouri. Dan kemudian untuk penyebarluasannya yaitu tanggal 15 Agustus tahun 1945. Oke, setelah kekalahan Jepang, yaitu setelah Jepang dibom atom oleh sekutu, akhirnya terjadi berita kekalahan Jepang yang mulai tersebar luas. Nah, pada tanggal 9 Agustus tahun 1945, ya ketiga tokoh dari Indonesia, ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman, itu dipanggil ke Dalat, ke Vietnam. Ngapain mereka ke sana? Nah, ternyata Jepang mengundang ketiga tokoh tersebut ke Vietnam itu membahas mengenai proses kemerdekaan Indonesia ya yang akan dijanjikan oleh Jepang. Jadi ketiga tokoh tersebut tidak tahu kalau ternyata Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu. Nah, kemudian Indonesia tahu dari mana ya Jepang sudah menyerah kepada sekutu? Nah, ternyata di sini dilakukan oleh golongan muda, di mana golongan muda itu berhasil menyadap radio Jepang. Ya, jadi mereka para pemuda itu berhasil menyadap kekalahan Jepang dari radio luar negeri yaitu BBC di London.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai peristiwa Rengas Dengklok. Nah, siapa sih yang asing dengan peristiwa Rengas Dengklok? Jadi, peristiwa Rengas Dengklok ini bisa dikatakan sebagai peristiwa di mana para golongan tua yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta diasingkan oleh para pemuda ya di Rengas Dengklok. Tapi untuk golongan tua sendiri itu menganggap di sini bukan peristiwa pengamanan tetapi peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Sebelum itu, kita tahu bahwa Rengas Dengklok adalah daerah kekuasaan peta yang terpencil, yaitu 15 km dari Gedung Gede Karawang. Nah, mengapa para pemuda memilih Rengas Dengklok? Jadi, Rengas Dengklok ini dianggap sebagai tempat yang paling aman untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang ya. Kenapa? Karena tempatnya terpencil, kemudian juga di sini berada di kawasan kekuasaan dari peta. Maka para pemuda akhirnya memilih Rengas Dengklok sebagai tempat untuk mengamankan Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Oke, tadi kalian di depan sudah melihat mengenai peta dari Rengas Dengklok. Nah, selanjutnya mengenai apa sih Rengas Dengklok itu ya. Jadi seperti kalian tahu, pada tanggal 15 Agustus, berita kekalahan Jepang itu sudah tersebar luas. Nah, posisinya berarti di Indonesia, ini terjadi kekosongan kekuasaan, di mana Jepang sudah menyerah dan dianggap oleh para pemuda sebagai momen yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika itu terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dengan golongan tua mengenai waktu kemerdekaan Indonesia, di mana Syahrir sebagai salah satu dari golongan muda itu mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sedangkan Soekarno dan Hatta tentu saja menolak. Kenapa? Karena kemerdekaan Indonesia harus dibicarakan dulu dengan PPKI, sedangkan golongan muda tidak setuju. Kenapa? Karena PPKI merupakan badan buatan Jepang. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 15 Agustus tahun 1945, ya, Wikana dan Darwis sebagai golongan muda datang dan menemui Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, di mana paling lambat yaitu tanggal 16 Agustus tahun 1945. Dan kalau misal tidak terjadi, akan terjadi pertumpahan darah di Indonesia. Kemudian, pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, Soekarno berencana akan mengadakan sidang PPKI, di mana Soekarno meminta kepada Muhammad Hatta untuk mempersiapkan hal-hal yang dianggap perlu dalam sidang PPKI tersebut. Nah, sebelumnya di tanggal 15 Agustus tahun 1945, ternyata tidak terjadi kesepakatan antara golongan muda dan juga golongan tua. Dan pada akhirnya, golongan muda itu berencana akan mengasingkan Soekarno dan juga Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, di sini dipilihlah tanggal 16 Agustus tahun 1945, di mana Soekarno, kemudian Ibu Fatmawati beserta putranya, ya, dijemput oleh para pemuda dan diasingkan ke suatu tempat di mana Soekarno dan juga Bu Fatmawati tidak tahu di mana tempat tersebut. Dan disusul oleh Muhammad Hatta yang juga dijemput oleh para pemuda. Nah, kemudian di Rengas Dengklok dipilihlah rumah dari Chiao Kisong, ya, seorang etnis Tionghoa, dan di sana ya Soekarno dan juga Muhammad Hatta, kemudian golongan tua, diterima oleh Soedanko Subono dan juga Afan. Di Rengas Dengklok ternyata para pemuda ya itu gagal membujuk Soekarno dan Hatta. Kenapa? Karena Soekarno dan Hatta menganggap bahwa golongan muda itu menculik dan menekan Soekarno Hatta. Dan di sini juga Soekarno Hatta itu belum yakin kalau Jepang itu sudah menyerah kepada sekutu. Karena di pertemuan sebelumnya yang di Vietnam itu Soekarno dan Hatta itu kan sudah dijanjikan kemerdekaan oleh Jepang pada tanggal 24 Agustus. Kemudian, kalian masih ingat ya tadi, pada tanggal 16 Agustus itu kan harusnya ada sidang PPKI, ya kan? Ternyata di sini Soekarno, kemudian Muhammad Hatta itu tidak datang. Akhirnya Ahmad Subarjo, ya, di sini bingung bagaimana sih kok
bisa-bisanya kedua tokoh ini tidak datang ya, takutnya nanti ada pertumpahan darah. Nah, di sini nanti Ahmad Subarjo sebagai golongan tua yang ternyata dekat dengan golongan muda juga, itu nanti membuat kesepakatan ya dengan Wikana dan diantar ke Rengas Dengklok. Nah, di sini terjadi perdebatan antara Ahmad Subarjo dengan Subeno. Nah, di sini nanti terjadi percakapan di mana Ahmad Subarjo itu menjaminkan kepalanya. Ya, jika proklamasi itu tidak terlaksana besok pagi, tanggal 17 Agustus sampai maksimal pukul 12.00, ya, kepala Ahmad Subarjo itu nanti sebagai jaminannya. Wah, tegang sekali ya. Oke, ternyata Ahmad Subarjo berhasil membawa Soekarno dan Hatta kembali lagi ke Jakarta. Nah, dini hari akhirnya Soekarno-Hatta menuju Jakarta. Sebelum itu mereka pergi dulu ke rumahnya Laksamana Maida ya di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, di sana Soekarno-Hatta menemui Jenderal Jepang di Indonesia. Terjadi jejak pendapat mengenai proses kemerdekaan Indonesia, di mana Soekarno-Hatta bisa dikatakan meminta izin dulu kepada Jepang. Apakah Jepang menerima Indonesia merdeka atau tidak? Nah, ternyata seperti kita duga ya, Jepang menolak mengenai proses kemerdekaan Indonesia. Kenapa? Karena posisinya ketika itu Jepang sedang mempertahankan yang namanya status quo. Ya, status quo, yaitu status mempertahankan kondisi sekarang sama seperti kondisi sebelumnya. Jadi Jepang harus mempertahankan Indonesia sama seperti sebelumnya sebelum sekutu datang ke Indonesia. Nah, selanjutnya mengenai proses penyusunan teks proklamasi. Nah, di sini akhirnya dipilihlah rumah Laksamana Maida ya sebagai tempat penyusunan teks proklamasi. Kenapa? Karena rumah Laksamana Maida itu merupakan ekstrateritorial, di mana Laksamana Maida sendiri merupakan kepala perwakilan Kaigun ya atau tentara angkatan laut. Jadi ketika mereka menyusun teks proklamasi di rumahnya Kaigun, diharapkan ya dari angkatan darat itu tidak akan berani masuk ke rumahnya Laksamana Maida. Nah, teks proklamasi pun akhirnya disusun, di mana nanti ketiga tokoh ya ada Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta itu merumuskan teks proklamasi. Nah, teks proklamasi ini dirumuskan di meja makan ya, di meja makannya di rumah Laksamana Maida. Kemudian para golongan muda kemana? Ya, untuk para golongan muda itu menunggu di teras ya, di teras rumahnya Laksamana Maida. Nah, kemudian ketiga tokoh ini akhirnya membuat coret-coretan mengenai teks proklamasi, di mana Soekarno menuliskan proklamasi, kemudian Ahmad Subarjo melanjutkan, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Dan dilanjutkan oleh Muhammad Hatta, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta 17.805, Wakil-Wakil Bangsa Indonesia. Nah, setelah teks proklamasi yang ditulis oleh Soekarno selesai, kemudian dibacakan di depan para pemuda. Nah, di sini terjadi beberapa perubahan. Salah satunya yaitu ya tadi wakil-wakil bangsa Indonesia itu diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia, di mana Soekarni mengusulkan agar Soekarno-Hatta lah yang menandatangani teks proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Nah, setelah selesai, kemudian coret-coretan dari Soekarno tadi diketik oleh Sayuti Melik. Nah, kalian bisa melihat di layar kalian, di sini ada proses penyusunan teks proklamasi, di mana ketiga tokoh ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, dan juga ada Ahmad Subarjo. Ya, ketiga tokoh ini itu menyusun teks proklamasi. Oke, jadi kalian bisa melihat di sini ada dua teks proklamasi, di mana yang pertama merupakan tulisan tangan dari Soekarno, dan juga yang kedua adalah ketikan dari Sayuti Melik. Kalau kalian perhatikan, di sini ada beberapa perbedaan antara tulisan tangannya Soekarno ya dengan ketikan dari Sayuti Melik. Oke, selanjutnya di sini ada foto mengenai proses pembacaan teks proklamasi di mana Soekarno ditemani oleh Muhammad Hatta dan juga para tokoh-tokoh lainnya. Nah,
Pembacaan teks proklamasi ini terjadi di rumahnya Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di sini tadi ada perbedaan antara naskah otentik yang diketik oleh Sayuti Melik dengan draft, ya, tulisan tangan Soekarno, di mana kata tempo nanti diganti menjadi tempo, kemudian penulisan penanggalan yang semula Jakarta 17.805 menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, tahun 05 ini bukan tahun 1945 ya, tapi ini merupakan tahun Sumera, yaitu tahun Jepang, yaitu tahun 2605. Selanjutnya, wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Nah, di sini terjadi suatu peristiwa yang mungkin tidak kita duga-duga, di mana naskah otentik atau naskah asli atau naskah yang ditulis oleh Soekarno itu sempat dibuang oleh Sayuti Melik. Kenapa? Karena dianggap sebagai sesuatu yang tidak penting ya. Nah, ternyata naskah ini dipungut oleh BM Dia dan pada akhirnya sampai sekarang kita tahu, oh, seperti inilah tulisan tangan dari Insinyur Soekarno ketika menulis teks proklamasi. Oke, selanjutnya mengenai pelaksanaan proklamasi. Ya, jadi proklamasi harusnya sesuai rencana itu dilakukan di lapangan Ikada. Ya, tapi karena faktor keamanan dan juga keselamatan, akhirnya dipilihlah rumah Insinyur Soekarno ya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Nah, kenapa sih kok di lapangan Ikada tidak jadi? Ya, jadi berita mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia ini sudah didengar oleh pihak Jepang. Jadi di lapangan Ikada banyak sekali tentara-tentara Jepang yang sudah berjaga-jaga agar proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak terjadi. Seperti kalian tahu tadi, bahwa Jepang sedang mempertahankan status quo Indonesia sampai sekutu datang ke Indonesia untuk serah terima kekuasaan antara Jepang dengan pihak sekutu. Nah, di rumah Insinyur Soekarno diperkirakan ada 1.000 orang yang sudah berkumpul untuk mendengarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan proklamasi ini pun terjadi pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat atau ketika itu pukul 10.30 waktu zaman Jepang. Nah, di sini teks proklamasi itu dibacakan oleh Insinyur Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Ya, seperti gambar di depan tadi yang kalian lihat, ya, Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta. Nah, selanjutnya terjadi pengibaran bendera merah putih yang dilakukan oleh Latif Indra-Diningrat dan juga S. Suhud. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari Wali Kota Jakarta, ya, Suwiryo dan juga Dr. Muwardi. Begitulah mengenai proses pelaksanaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tanpa kalian tahu, ternyata proses pelaksanaan proklamasi ini ya, sangat sakral sekali walaupun sangat sederhana. Di mana ketika Soekarno datang ke rumah, ya setelah dari Rengas Dengklok, kemudian menyusun teks proklamasi di rumahnya Maida, ya beliau sampai itu sekitar subuh dan posisinya beliau saat itu sedang sakit. Ya, kemudian juga bendera merah putih yang dikibarkan oleh Latif dan juga Suhud, ternyata itu juga bendera dadakan ya yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian juga tiang bendera. Ya, tiang bendera ini diambil oleh tiang bendera ini diambil oleh Latif dan juga Suhud ya yang menggunakan tiang bambu. Ya, sangat sederhana sekali proses kemerdekaan Indonesia, tetapi ini sangat sakral dan juga sangat berarti bagi kita semua sebagai bangsa Indonesia. Nah, kemudian mengenai penyebar luasan berita proklamasi. Jadi, ada beberapa cara untuk menyebarkan berita proklamasi. Pertama, para pemuda, ya, menyebarkan pamflet, kemudian surat kabar, dan lain-lain. Kemudian ada surat kabar pertama yang menyiarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia, yaitu Cahaya dan juga Suara Asia. Nah, selain itu juga melalui kantor berita Dumai, oke? Jadi, luar biasa sekali ketika Indonesia sudah merdeka, banyak sekali berita-berita yang disebarkan oleh para pemuda ya agar seluruh Indonesia itu tahu kalau Indonesia itu sudah merdeka. Nah, terjadi dukungan rakyat. Jadi, ini adalah kali pertama setelah Indonesia merdeka, rakyat bertemu dengan para pemimpin Indonesia. Di sini dilakukan di lapangan Ikada. Jadi, Soekarno di sini bertemu dengan rakyat ya.
sebagai Presiden Indonesia, ya, bertemu dengan rakyat untuk pertama kalinya. Kemudian ketika Soekarno berpidato, beliau mengatakan ketika nanti rakyat kembali lagi ke rumah masing-masing, tetap berhati-hati, jangan sampai ada bentrok antara para pemuda dengan pasukan keamanan Jepang. Karena apa? Karena posisinya di sini Jepang masih ada di Indonesia. Nah, berita kemerdekaan Indonesia ini juga mendapat dukungan yang luar biasa dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, di mana Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Sri Pakualam 7 ya pada tanggal 19 Agustus mengucapkan selamat kepada Presiden Republik Indonesia. Ya, dan sebagai dukungan mengeluarkan keputusan bahwa Ngayogyakarta Hadiningrat bergabung dengan NKRI. Ya, bergabung dengan NKRI dengan status daerah istimewa. Nah, di sini ada beberapa amanat, yaitu yang pertama, negeri Ngayogyakarta Hadiningrat bersifat kerajaan dan merupakan daerah istimewa dari RI. Kemudian yang kedua, Sri Sultan sebagai kepala daerah dan memegang kekuasaan atas negeri Ngayogyakarta. Ketiga, hubungan antara negeri Ngayogyakarta dengan pemerintah pusat Republik Indonesia bersifat langsung, di mana Sultan sebagai kepala daerah istimewa yang bertanggung jawab kepada presiden. Maka kalau kalian lihat-lihat di daerah istimewa Yogyakarta itu tidak ada pemilu, di mana untuk gubernurnya sendiri itu turun temurun. Kenapa? Karena di sini terjadi ada hitam di atas putih, di mana Yogyakarta bergabung dengan Indonesia, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Indonesia. Salah satunya tadi, Yogyakarta berbentuk daerah istimewa, kemudian untuk pemimpinnya sendiri atau kepala daerahnya dipegang oleh Sri Sultan. Oke, untuk pembelajaran kali ini sampai di sini, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam pendidikan.